Halo teman-teman, hari ini kita ada di kegiatan volunteer bersama KTNG Sangsang Unif Indonesia. Saya Andini Saras dan hari ini kita bersama dengan dokter yang merupakan perwakilan dari Rumah Sakit Harapan Jayakarta dan Rumah Sakit Medistra. Sebagaimana yang kita tahu, mereka menjadi salah satu pihak yang bekerja keras menolong korban COVID-19 hingga saat ini. Garda terdepan yang selalu menjalankan tugasnya untuk membantu kita semua, mulai dari merawat, menyembuhkan masyarakat yang terjangkit virus COVID-19, dan juga selalu mengingatkan kita untuk menerapkan protokol kesehatan di saat pandemi seperti sekarang ini. Halo Dok Jatuh, terima kasih sudah hadir di sini. Nah, sebelumnya saya ingin mempersilahkan Dokter Jatuh untuk memperkenalkan diri dulu ke teman-teman yang sedang menonton. Iya, halo, assalamualaikum, selamat siang. Ya, saya Dr. Jatuh Sarasanti. Maaf, saat ini saya dari Rumah Sakit Harapan Jayakarta di Jakarta Timur. Oke, terima kasih banyak dokter. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, langsung aja kita tonton sebuah tayangan dulu, oke? Berikut videonya. Kalau dilihat dari tayangan yang menyajikan berita vaksin tadi, sejak dimulainya program vaksinasi pada tanggal 13 Januari 2021 nih dok, sebenarnya vaksin COVID-19 itu tuh kayak gimana sih? Oke, jadi vaksin COVID-19 ini kita tahu ya dari definisinya vaksin itu sendiri ya, karena vaksin itu adalah zat yang memang dilemahkan, mikroorganisme dari virus itu yang dilemahkan atau zat tertentu yang harus dimasukkan ke dalam tubuh. Vaksin COVID ini adalah zat dari COVID yang dilemahkan, nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh untuk meningkatkan kekebalan kita, jadi untuk meningkatkan imun. Nah, kalau seperti itu, jadi dia untuk mengurangi terpaparnya COVID, ataupun bila terpapar, dia akan minimal gejalanya. Karena seperti itu. antibodinya udah terbiasa antibodinya sudah terbentuk. gitu. Iya. Jadi istilahnya untuk inilah kekebalan kita, imunitas kita supaya lebih meningkat. Gitu guys, emang tubuh kita tuh sangat keren ya, karena kita punya sel-sel itu yang justru kalau dimasukin virus, sel-sel itu akan bekerja dengan sendirinya untuk melawan virus itu gitu. Jadi kita harus bersyukur karena punya sel-sel yang keren ini dalam tubuh kita. Makanya semuanya harus say yes ya buat vaksin, karena ini buat kepentingan kesehatan kita sendiri, oke? Yeah. Nah, terus gimana nih? Misalnya kita ingin mendapatkan vaksin, apa yang perlu dipersiapkan dan mekanisme seperti apa yang perlu dilakukan? Sebenarnya mudah ya, tapi karena ini vaksin ini sendiri dibuat untuk mengendalikan bencana dulu target awalnya. Jadi memang dari pemerintah itu sudah punya program untuk memberantas atau memutus rantai penularannya dengan salah satunya ini, meningkatkan imunitas kita. Targetnya mungkin untuk awal dia akan mendapatkan, kita ada punya target, ada beberapa tahap pertama. Jadi ada 4 tahap dulu nih. Jadi belum sekarang yang sudah dapat kesempatan vaksin sebenarnya itu luar biasa. Karena orang-orang terpilih dulu biasa yang dapat dari 4 tahap. Jadi yang pertama itu tahap pertama nakes ya pasti ya, tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Sebenarnya garda terdepan itu nggak cuma nakes, TNI, Polri itu masuk di sana. Tahap pertama. Tapi TNI, Polri juga dapat yang proses pertama. Jadi nakes itu kan dan di nakes itu yang di rumah sakit itu juga tidak hanya dokter, perawat, bidan, tapi juga kan ada bahkan security di rumah sakit, housekeeping itu tetap. Jadi itu semua itu dapat wajib. Jadi yang akan melayani di rumah sakit diwajibkan semua adalah tervaksinasi, baik rumah sakit maupun klinik ya, karena fasilitas kesehatan kan ada yang puskesmas, rumah sakit itu wajib. Itu tahap pertama. Itu sudah kita ditargetkan itu dari rumah sakit itu sekitar bulan dari Januari sampai Februari minggu ketiga. Nah, tahap kedua di minggu keempat Februari kita sudah masuk tahap kedua. Itu sudah mulai tambahan lagi tadi ASN Polri-nya, kemudian juga lansia.
Jadi sekarang kita dari Februari kemarin minggu ketiga sampai sekarang targetnya udah masuk ke lansia. Oke, Gitu, yang sekarang tahap ini 2. makanya untuk Iya. yang lansia, untuk Iya. umur di atas berapa? Di atas 60 kalau Di atas lansia. 60 udah Jadi bisa di atas mendapatkan 60 vaksin. sudah bisa mendapatkan vaksin. Nah, kemudian nanti tahap ketiganya itu masuk yang lintas lanjutan. Jadi seperti guru-guru agama, kemudian guru, pendidikan, tokoh-tokoh lain. Nah, itu nanti masuk di tahap 3 dan selanjutnya untuk klaster ekonomi yang lain itu akan di tahap 4. Oke. Jadi targetnya itu adalah di tahun 2022 kita sudah selesai. Oke. Awal tahun 2022. Untuk Gitu. aku nih yang anak muda gini yang kerja biasa gitu ya, itu kapan tuh ya kira-kira? Nah, ini dia banyak yang tanya, "Dok, kapan sih vaksin? Vaksin Nggak nanti, sabar nih. vaksinnya kapan sih buat kita-kita yang pengen?" Karena kan tunggu dulu, karena ini ada prioritas di antara prioritas sebenarnya. Oke. Karena ini yang kita vaksin utama ini adalah orang-orang yang rentan. Iya, betul. Jadi memang golongan yang rentan. Anak muda kapan? Selesai ini pasti kita sedang diproses. Jadi nanti dari memang ada vaksin gotong royong ya. Dari misalnya dari kantor masing-masing ke depannya dengan Iya. vaksin gotong royong ataupun nanti dengan vaksin mandiri dan program pemerintah juga nanti yang sedang dipersiapkan. Tapi saat ini memang prioritasnya adalah kita mengurangi risiko kematian yang lebih tinggi. Oke. Jadi memang faktor yang rentan dulu yang kita persiapkan untuk imunitas yang lebih baik gitu. Jadi Tapi kita bersabar dulu ya. ya. Jadi tapi mudah kok sebenarnya gitu. Jadi Kak tinggal menunggu aja gitu. Oke, siap. Menunggu aja karena kan dihubungi langsung dari pemerintah sendiri langsung nge-blast SMS-nya. Oke, siap. Gitu. Jadi teman-teman selama menunggu kita tetap harus ketat menjaga protokol kesehatan dan pokoknya pakai masker, cuci tangan terus gitu ya sampai kita dapat giliran dapat vaksin, oke? Jadi begitu ya tadi sekilas informasi mengenai vaksinasi COVID-19 dari Bu Dokter. Terima kasih banyak atas penjelasannya ya Bu. Nah teman-teman, sekarang selain kedatangan dokter dari Rumah Sakit Harapan Jayakarta, kita juga sudah kedatangan Dr. Indrayati Handoyo dari Rumah Sakit Medistra. Mari kita tanyakan tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Halo Dr. Indrayati Handoyo. Nah, terima kasih udah hadir di sini. Perkenalkan teman-teman, beliau adalah dokter dari Rumah Sakit Medistra dan beliau adalah dokter yang terlibat langsung dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Iya Mbak. Oke, akrabnya dipanggilnya Dokter Iin ya tadi. Iya. Oke. Mulai sekarang kita panggilnya langsung Dokter Iin aja ya guys. Nah, dokter bisa tolong diceritakan nggak bagaimana sih proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19? Ya, jadi proses ini sudah berjalan kurang lebih sebetulnya dari bulan Januari sudah mulai ada vaksinasi ini. Tapi memang sih awalnya itu diperuntukkan untuk nakes, jadi kayak dokter, suster, juga staf-staf yang terlibat langsung untuk menangani pasien-pasien COVID-19 ini. Oke, jadi untuk saat sekarang tuh nakes semuanya udah dapat vaksin ya dok? Ya, Ibu dokter juga udah dapat? Sudah, Wah, kita dari Januari. Oke, selamat Bu Dokter. Kalau sekarang saatnya siapa ya Bu Dokter yang mendapat vaksinasi? Untuk saat ini lansia. Oh lansia, Iya. jadi abis dari nakes ke lansia. Ke dulu. lansia untuk saat ini. Oke, jadi belum semua orang dapat vaksinasi sekarang ya? Ya, jadi belum semuanya. Nanti diharapkan mulai bulan April itu untuk masyarakat umum. Jadi yang lebih muda-muda seperti Mbak Ani. Berarti aku nanti bulan April nanti ya? kemungkinan besar bulan April sudah mulai bisa dapat. Oke, siap-siap. Nah, jadi gitu ya teman-teman, kita semua akan mendapatkan vaksin pada akhirnya. Jadi jangan takut, jangan panik, kalian semua akan kebagian. Kita semua akan kebagian, sabar aja ya. Nah, terus saya penasaran deh Bu Dokter, gimana sih, kenapa penerima vaksin COVID-19 tuh harus divaksin 2 kali? Karena supaya ada kekebalan tubuhnya. Jadi awalnya itu kan pada saat, jadi vaksin itu adalah suatu kuman yang dilemahkan dalam tubuh kita. Oke. Itu kan pertama kali dia masuk ke dalam tubuh kita, itu akan ditangkap namanya sel beta memori. Nah itu setelah itu masuk, maka perlu adanya booster supaya dia bisa meningkatkan kekebalan lebih banyak. Oh, seperti gitu. itu. Jadi ada jangka waktunya dulu, Ya. baru yang kedua kali. Baru kedua kali. Jadi kalau yang masih muda, seperti kita yang nakes itu kan kurang lebih di bawah 59 tahun, itu 14 hari. 14 setelah hari. yang suntikan pertama.
Tapi bagi yang lansia itu 28 hari. Karena prosesnya itu lebih lama ya? Iya, karena usia kan antibodinya untuk menerima dan menangkap itu lebih lama daripada. Oke, siap. Tapi jadi harus 2 kali untuk memaksimalkan kekebalannya. Oke. Setelah itu bisa kita cek kekebalan dalam tubuh kita berupa serologi kuantitatif. Oh gitu. Tapi udah 2 kali aja udah cukup, nggak perlu 3 kali, 4 kali gitu? Enggak, sebetulnya 2 kali aja untuk sampai saat ini. Oke, siap. Nah, jadi banyak juga nih Bu yang kami pengen tahu karena udah banyak diperbincangkan sama orang-orang di luar. Sebenarnya vaksin COVID-19 ini memiliki efek samping nggak sih? Sebetulnya efek samping vaksin itu ada beberapa, tetapi untuk yang vaksin corona ini memang efek sampingnya mirip seperti vaksin flu. Oh, vaksin flu. Ya, jadi ada demam-demam ringan, terus kayak ada pegel-pegel di tempat suntikan terutama. Terus ada yang, kalau saya secara pribadi saya ngerasa saya ngantuk. Oke. Jadi ngantuk gitu. Terus padahal masih kerja gitu, tapi rasanya ngantuk. Padahal udah minum kopi masih ngantuk juga. Oh gitu. Seperti itu dalam rasanya. Sehari setelah disuntik ya? Baru suntik, misalnya saya suntik jam 1 siang. Saya merasa mulai ngantuk itu sekitar jam 3 gitu. Oh gitu. Jadi, tapi besoknya udah nggak ada lagi? Nggak, biasa lagi. Oke. Terus kayak ada demam-demam ringan. Kalau saya sih saya rasa ada demam ringan, tapi saya pada saat saya cek paling cuma sekitar 37,3, 37,5 mentok. Jadi nggak sampai bikin pusing gitu nggak ya? Nggak, tapi ada juga sih yang pasien yang pusing. Oh gitu. Ada pusing, ada kelelahan, kayak lemes gitu, kayak habis kerja. Oh iya, karena gitu. itu berarti tandanya antibodinya lagi bekerja tuh ya? Dalam Oke. tubuh kita, ya. Dan itu cuman bertahan dalam sehari aja ya, besoknya udah biasa lagi? Ya, biasanya sih kalau saya rasakan efek samping itu sekitar 1-2 hari aja. Oh, oke, siap. Jadi tetap aman gitu ya, efek Masih sampingnya aman. nggak parah banget ya? Masih oke. Oke, siap. Dan ini setiap orang beda-beda rasa efek sampingnya, ada yang nggak ngerasain juga gitu, ada ya? Ada yang cuma sangat ringan sekali, tapi ada juga yang memang sih efek sampingnya hati-hati bagi teman-teman yang punya alergi berat. Oke. Jadi takutnya itu reaksi anafilaksis. Jadi anafilaksis itu dia langsung merah sekujur tubuh. Bengkak-bengkak gitu nggak? Iya, kayak bengkak-bengkak. Kayak Nah, alergi itu biasa. Gitu. Biasa sih kita suka kasih obat anti alergi langsung. Oh gitu. Bisa melalui suntikan, bisa melalui oral juga. Oke. Tapi siap. sih paling sering lewat suntikan juga kalau ada reaksi anafilaksis. Oke, jadi teman-teman jangan khawatir karena so far efek sampingnya ada memang, tapi nggak parah yang sampai dikhawatirkan oleh orang-orang di luar sana gitu ya. Jadi jangan terlalu mendengarkan hoax dari orang lain yang katanya pingsan-pingsan lah atau apa gitu, itu nggak benar sama sekali. Jadi tetap aman, so far sampai sekarang tetap aman ya, insya Tetap Allah. aman. Yang penting ada kejujuran aja. Pada saat screening dengan dokter itu diharapkan teman-teman tuh ngomong, misalnya saya punya alergi nih dok, punya alerginya apa aja, disebutkan misalnya alergi obat, misalnya sulfa, amoxilin, ataupun udang, kepiting, atau telur, itu ngomong. Jadi berusaha inget-inget ya teman-teman untuk kalau ada alergi-alergi tertentu itu ngomong. Juga dari riwayat penyakit apa, misalnya asma, itu kan juga hati-hati kalau asmanya dia terkontrol nggak masalah. Oh gitu. Jadi kita semua harus ini ya, transparan. Yang penting fit, iya. Yang penting jujur sama fit. Karena dalam itu keadaan membantu fit. juga dokternya. Betul. Biar bisa mengontrol kalian, apa Betul. ya namanya, mengobservasi kalian Iya, gitu. Jadi betul. biar kaliannya aman juga Iya, gitu. biar sama-sama aman jadinya. Betul. Oke deh. Nah, terus kalau udah selesai divaksin itu apakah tetap harus pakai masker, Dok? Nah, untuk saat ini pertanyaan yang sangat baik ya. Karena tetap sih untuk sampai saat ini karena efektivitasnya dari si vaksin itu sekitar 60%. Oke. Nah, artinya jadi kemungkinan besar ada yang 40% tuh kurang terbentuk antibodinya atau sangat rendah sekali. Jadi tetap sih Makanya dokter sampai sekarang masih pakai masker juga ya. Karena biar aman. Jadi kita jangan cepet masker. Jadi tetap sih pakai masker, cuci tangan,
jaga jarak, menghindari kerumunan. Oke, Seperti pokoknya itu. walaupun udah divaksin kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Betul. Jadi jangan lengah ya teman-teman ya, walaupun udah divaksin. Sampai sekarang vaksin yang 100% efektif itu belum ada ya dok? Belum sih, Yang maksimal itu masih 60%. masih 60%. Tapi memang kalau untuk Sinovac itu atau CoronaVac ya, itu sih cukup aman sih. Oke. Walaupun efektivitasnya mungkin tidak setinggi ada beberapa merek lain yang mungkin dia kuat, tetapi efek sampingnya jauh lebih banyak. Oh gitu. Jadi Yang penting hati-hati. paling aman ini ya. Ya, untuk sampai saat ini sih paling aman ini. Gitu guys, jadi walaupun kita udah divaksin, tetap harus menjalankan protokol kesehatan, masih harus pakai masker, masih jaga jarak, pokoknya tetap harus hati-hati, itu wajib. Tapi tentu tidak menakutkan seperti dulu. Iya, karena udah lebih. seenggaknya 60% antibody sudah terbentuk guys. Oke teman-teman, sudah paham ya setelah mendapat informasi dari kedua dokter, pokoknya informasinya sangat lengkap dan sangat membantu banyak bagi kalian yang banyak pertanyaan tentang vaksinasi COVID. Nah, di sini juga ada perwakilan dari KTNG Sangsang Volunteer. Saya punya acara, boleh nggak perkenalan dirinya dulu, Kak? Ya, gua pernah kali ini Kak, nama aku Gali Dwinanda, dan aku ketua dari KTNG Sangsang Volunteers 2021. Oh, oke. Ya. Jadi Kak Galih ketua dari KTNG Sangsang Unif Volunteer ya, Kak? Yap, betul. Nah, itu programnya tuh apa aja sih, Kak? Dari anak-anak Sangsang Volunteers di 2021 itu kita intinya adalah membantu dan peduli lingkungan yang untuk membutuhkan bagi sesama. Oh, oke, jadi kayak kegiatan sosial gitu ya, Kak? Iya, betul. Saling berbagi. Iya, saling berbagi untuk setiap bulannya. Setiap bulan? Iya, Oh. setiap bulan kita ada project. Oh, oke. Nah, tadi kan kita membahas nih tentang vaksin ya, dan juga udah dengar gimana sih pengalaman orang-orang yang udah divaksin gitu. Kalau sebagai perwakilan anak muda nih Kak Galih menurut Kak Galih itu vaksin gimana sih? Jujur sih dari gue sendiri senang sih, kayak Indonesia tuh pemerintahnya udah tanggap untuk memberi vaksin ke masyarakatnya itu sendiri. Cuman tahapnya tuh udah tahap kedua ya, dan itu tuh kelompok prioritas. Dan dari pengalaman dari gue sendiri sih, ada temennya itu kayak apa ya, jadi orang tuanya tuh udah strict, cuman pas ada vaksin ini kayak udara segar gitu loh, buat dia bisa beraktivitas kembali, kayak ortunya udah nggak khawatir ada COVID atau segala macam. Jadi vaksin ini kayak sebuah harapan di mana kita udah bisa normal lagi, beraktivitas normal lagi ke depannya. Iya, kalau Kak Galih sendiri mau divaksin kan? Mau dong. Jadi pasti. Sekarang lagi menunggu untuk divaksin ya. Kayak kan, kita April. Kan gue juga lagi online kan, dan gue juga kayak kangen sih kayak bertemu teman-teman gue di kampus. Biasanya kalau sebelum COVID ini kakak kerjaannya ngapain aja sehari-hari? Gue sebagai mahasiswa Unpad sih. Oke, jadi ke kampus, kuliah ke kampus, gitu ya? Kayak gue kangen aja sih kayak aktivitas normal sebelumnya. Benar. Karena sekarang udah nggak bisa lagi, kelas pun online kan ya Kak? Iya. Oke. Jadi selain memberikan sosialisasi mengenai pentingnya vaksin kepada anak muda, teman-teman dari Sangsang Volunteer juga ingin memberikan donasi berupa alat kesehatan masing-masing senilai 5 juta rupiah kepada para tenaga kesehatan yang sampai saat ini masih terus berjuang menghadapi COVID-19. Oke, terima kasih kepada KTNG Sangsang Volunteer atas donasi yang sudah diberikan kepada kami. Nakas kami pasti sangat senang mendapatkan donasi ini karena berharga untuk perjuangan kami di garis terdepan. Dan kemudian untuk generasi milenial, jangan lupa ya, kita semua pasti harus dan mau ikut mensukseskan vaksinasi. Karena untuk meningkatkan imunitas kita dan juga mencegah memutuskan rantai penularan dari COVID-19. Terima kasih.
Terima kasih kepada KTNG Sangsang Volunteer atas donasinya. Semoga bermanfaat bagi kami semua dan tentunya supaya kita semua sehat dan bersama-sama melalui vaksin ini membangun Indonesia yang lebih sehat dan juga kita bisa beraktivitas lagi dengan baik sehingga perekonomian di Indonesia semakin maju. Terima kasih. Terima kasih kepada dokter perwakilan dari Rumah Sakit Harapan Jayakarta, Rumah Sakit Medistra yang telah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di sini. Hormat kami kepada para dokter untuk jasanya yang sudah memberikan edukasi serta perjuangannya dalam menangani pandemi ini dan juga teman-teman Sangsang Volunteer yang sudah peduli dengan isu ini. Terima kasih banyak dan terus berkarya teman-teman. Semoga kita sehat selalu dan semoga pandemi COVID-19 cepat berakhir. Oke, saya juga harus pamit ya. Jangan lupa ikuti terus sosial media KTNG Sangsang Unif Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. 여러분들 잘 봐주셔서 감사합니다. See you!